Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta izin ke Ibu dan teman-teman semuanya untuk menjelaskan materi kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Gusmita yang akan menjelaskan materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, poin pertama itu tentang administrasi pendidikan. Nah, untuk administrasi pendidikan itu terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Kata administrasi itu menurut William Morris yang penulis kutip dari buku Administrasi Pendidikan karangan Prof. Dr. Haji Asnawir yang berasal dari bahasa Latin yang tadi dari ade dan minister. Kata ade itu artinya sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Sedangkan kata minister yang dalam bahasa Inggris adalah serve yang berarti melayani gitu, membantu atau mengarahkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa administrasi adalah kegiatan yang memberikan pelayanan, bantuan dan pengarahan kepada sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, untuk supervisi sendiri itu adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan prestasi pendidikan atau bantuan yang diberikan kepada guru dan seluruh staf untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik lagi gitu. Jadi administrasi pendidikan itu bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, untuk pengertian administrasi pendidikan itu dapat dirumuskan dari berbagai sudut pandang. Lingkup pembicaraan tentang administrasi pendidikan itu juga tergantung pada level tujuan pendidikan yang ingin dicapai gitu. Yaitu bisa jadi pada tingkat kelas sampai pada tingkat sistem pendidikan gitu. Maksudnya itu sistem pendidikan nasional gitu. Makin luas cakupannya, maka semakin banyak juga terlihat dan makin kompleks permasalahannya gitu. Nah, untuk selanjutnya itu poin kedua itu tentang profesi pendidikan dan tenaga pendidikan. Profesi itu berasal dari kata profession yang berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan dukungan badan ilmu atau biasa disebut dengan body of knowledge sebagai dasar untuk pengembangan teori yang sistematis, juga untuk menghadapi banyak tantangan baru, memerlukan pendidikan dan pelatihan yang cukup lama, serta memiliki kode etik dengan fokus utama pada pelayanan altruisme. Sedangkan profesi kependidikan ini itu bisa dikatakan suatu tenaga kependidikan yang memiliki peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dalam mekanisme kerjanya dikuasai oleh kode etik gitu. Nah, untuk tenaga kependidikan sendiri, itu tenaga pendidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk tenaga pendidik itu contohnya tuh misalnya tuh guru, dosen, konselor, pamong belajar, fasilitator, dan yang lainnya gitu. Selain itu, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Ketentuan Umum tahun 2003 Pasal 1 Bab 1. Nah, tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknik untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 39. Nah, jadi untuk teman-teman selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik profesi kependidikan. Nah, karakteristik profesi kependidikan itu yang pertama itu tidak mementingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, seorang yang profesional itu harus meningkatkan pengetahuannya serta mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya gitu. Nah, yang ketiga itu mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya untuk memasuki profesi tersebut. Nah, sebenarnya karakteristiknya ini banyak, tapi di sini saya menjelaskan sedikit saja gitu. Teman-teman juga bisa baca sendiri itu di makalah karena kami sudah memaparkannya gitu. Nah, selanjutnya itu saya menjelaskan tentang syarat-syarat profesi kependidikan. Syarat-syarat profesi kependidikan itu yang pertama itu memiliki adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, itu memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Nah, yang ketiga, itu memiliki tingkat kependidikan keguruan yang memadai. Selanjutnya itu mempunyai kepekaan terhadap dampak yang diberikan kepada masyarakat dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Nah, selanjutnya itu saya ingin nambah sedikit itu tentang masalah kode etik. Nah, jadi kode etik suatu profesi itu adalah norma-norma yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakannya tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut itu berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangannya, yaitu ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka. Jadi bukan hanya dalam menjalankan tugas profesi mereka, tetapi melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat juga gitu. Nah, mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mengucapkan minta maaf. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.